Shalom saudara, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Kita bersyukur buat hari Sabtu. Tuhan menuntun kita, menjaga kita sampai hari ini. Saudara, pagi hari ini saya akan memberikan pengantar buat kita untuk ibadah raya kita besok. Saya akan sharing buat saudara sesuatu yang adalah lanjutan dari apa yang minggu lalu. 2 minggu lalu saya bagikan buat saudara cerita dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan pasal yang ke-7. Besok kita akan berbicara tentang Tuhan yang lebih besar dari setiap ketakutan kita. Nah, dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 seperti yang telah kita pelajari di minggu yang kedua, saudara, bagaimana Tuhan memanggil Gideon, berjumpa dengan Gideon, dan Gideon yang sebelumnya memiliki satu gambar diri yang rusak, Gideon yang takut menghadapi orang Midian, akhirnya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan datang menghampiri Gideon dan Tuhan memberikan semangat dan memanggil Gideon, memilih dia untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu mengalahkan orang Midian. Kita akan baca beberapa ayat dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Jawab Gideon kepadanya, kepada Tuhan ya. Gideon berkata kepada Tuhan, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Perhatikan ayat yang ke-16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Nah saudara, 2 kali Tuhan berbicara secara spesifik. Yang pertama Tuhan berkata, "Aku mengutus engkau." Ya, dan yang kedua, "Aku memilih, aku menyertai engkau." Dan Gideon, kalau kita umpamakan hari ini, saudara ya, tidak sopan ya, dia berkata, "Ah Tuhan, kalau memang engkau menyertai kami, kenapa semua ini menimpa kami? Kenapa kami begitu ketakutan menghadapi orang Midian itu? Di mana Tuhan yang telah menyelamatkan kami, yang memimpin kami keluar dari Mesir?" Nah saudara harus tahu bahwa Hakim-Hakim ini, kejadian ini belum terlalu lama saudara, jenjang waktunya dari orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Yosua. Dan kejadian ini adalah kejadian-kejadian setelah Yosua meninggal saudara ya. Tidak ada lagi Yosua sehingga bangsa Israel dipimpin oleh para hakim. Nah saat ini adalah Gideon yang dipilih Tuhan, yang disertai Tuhan untuk menyertai bangsa Israel. Dan Gideon berargumen kepada Tuhan, "Tuhan, dengan apakah akan aku selamatkan orang Israel? Bagaimanakah aku bisa memimpin mereka keluar?" Dan Tuhan berkata, "Aku mengutus engkau. Pergilah dengan kekuatanmu ini, aku mengutus engkau." Tapi kemudian Gideon berargumen lagi dengan Tuhan, "Tuhan, kaumku ini yang paling kecil Tuhan, aku ini yang paling muda Tuhan." Gideon melihat kemampuannya ya, bahwa kemampuannya memang tidak mungkin bisa dipakai untuk menyelamatkan orang Israel. Tapi kita bersyukur karena Tuhan tidak berkata, "Oh gitu ya, kamu yang paling kecil ya, ya udah kalau gitu saya cari yang lebih besar dari kamu." Enggak, Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan bilang, "Pergilah sebab aku menyertai engkau." Nah saudara, jawaban dari segala ketakutan kita adalah penyertaan Tuhan. Beberapa kali saya sampaikan kalimat ini, kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan hidup kita, kalau kita tahu kemana kita akan pergi setelah semua kehidupan di dunia ini, maka kita punya satu alasan untuk percaya dan berharap bahwa apa yang sedang kita hadapi hari ini, kesulitan kita, ketakutan kita, itu tidak lebih besar daripada Tuhan yang telah menetapkan akhir dari kehidupan kita. Saudara, Tuhan lebih besar dari ketakutan-ketakutan kita. Dia lebih berkuasa dari segala sesuatu yang membuat kita depresi dan takut hari-hari ini.
Justru ketika kita dikuasai oleh ketakutan, kita akan melihat segala sesuatu seperti Gideon melihat keadaannya. Gideon melihat, nggak mungkin aku bisa menang melawan orang Midian. Nggak mungkin Tuhan bisa pakai aku untuk menghadapi semua yang ada di depanku. Karena aku ini lemah, aku paling kecil, aku datang dari suku tertentu yang mungkin buat kebanyakan orang ya tidak terlalu baik nasibnya. Ya, tapi kalau Tuhan beserta dengan saudara, kalau Tuhan ada bersama dengan engkau, Tuhan bersama dengan kita, maka yang membuat kita berhasil, saudara, bukan kemampuan-kemampuan kita, bukan kehebatan-kehebatan kita, bukan sejauh mana pencapaian kita, tapi penyertaan Tuhan yang membuat kita mengalami keberhasilan. Nah, besok kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan membuktikan kepada Gideon bahwa dia lebih besar dari ketakutan-ketakutan Gideon. Mungkin Gideon punya banyak sekali klasifikasi tim atau orang yang akan bersama-sama dengan dia supaya dia bisa mengalami kemenangan. Kadang kita punya catatan-catatan tertentu. Oh, kalau saya mau menang, oke, Tuhan memang pilih saya. Oke, Tuhan sertai saya. Tapi harus seperti ini dong caranya. Tapi harus seperti ini dong jalannya. Kita lupa bahwa penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil. Bukan kemampuan-kemampuan kita. Memang kita akan dipakai Tuhan, tapi semua bergantung kepada anugerah Allah, bukan kepada kemampuan kita. Kadang justru ketika kita terlalu mengandalkan pemikiran-pemikiran kita akan melihat kegagalan karena kita terlalu bergantung pada kemampuan kita. Tapi ketika kita melihat bahwa ada penyertaan Tuhan, seperti yang Tuhan katakan kepada Gideon, pergilah dengan kekuatanmu ini, ketahuilah bahwa aku mengutus engkau. Pergilah sebab aku menyertai engkau. Saudara, biar kita mempersiapkan diri kita hari ini untuk kita bisa bersama-sama beribadah besok. Saudara, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus dalam ibadah raya, saya berharap, saya berdoa supaya setiap kita mengalami sesuatu dari Tuhan. Saudara, sadari betul bahwa penyertaan Tuhan bagi kita itu bukan di kiri atau di kanan kita, tapi Tuhan ada di dalam kita. Penyertaan Tuhan buat kita bukan ada di kiri, di kanan, tapi Tuhan ada di dalam kita. Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus itu memberikan kita gambaran bahwa Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kalau saudara menyadari hal itu, kalau kita benar-benar menyadari hal itu, maka kita akan punya satu cara pandang bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Di mana kita berada, Tuhan ada di situ. Bahkan di dalam lembah kegelapan sekalipun, Tuhan ada di sana. Di tengah-tengah situasimu yang paling buruk sekalipun, Tuhan ada di sana dan Dia lebih besar dari segala ketakutan kita. Pagi hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap kita di akhir pekan ini. Saudara, mari syukuri apa yang sedang kita hidupi hari ini. Di tengah-tengah segala persoalan dan pergumulanmu, percayalah Tuhan lebih besar dari ketakutan-ketakutanmu. Tuhan lebih besar dari segala persoalanmu. Dia menyediakan penghiburan bagi kita, menyediakan jalan keluar bagi kita. Mari tingkatkan penyembahan kita, mari tingkatkan pujian kita, mari tingkatkan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Jangan hidup di bawah ketakutan, seolah-olah kita menyembah segala persoalan kita. Tapi mari kita hidup dalam penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita menyembah Allah yang lebih besar dari segala pergumulan dan segala persoalan yang kita hadapi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat sepanjang minggu Tuhan menyertai kami. Kalau kami boleh ada sampai di akhir pekan ini, kami percaya ini semua adalah bukti dari penyertaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Berkati kami umat-Mu Tuhan. Persiapkan kami untuk kami besok bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam ibadah raya, dan persiapkan hati kami supaya kami bisa sama-sama diberkati, dikuatkan oleh firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hamba berdoa memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Biar kekuatan dari Engkau, semangat yang baru, ada pengurapan yang baru bagi setiap kami. The fresh anointing spirit come upon us and give us strength, give us power to face our burden every day. We thank you Jesus for this moment. We thank you for a brand new day. Kami bersyukur buat kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.